Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, salat subuh di Masjid Raya, juga kepada pendengar radio baik RRI maupun radio swasta, juga kepada pemirsa YouTube yang membuat video ceramah ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 20 Rajab. Jadi Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab. Sepekan lagi. Atau pas 1 minggu lagi. Ini jumhur ulama yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi 27 Rajab. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang bukan tanggal ini. Ada yang menyebutnya bulan Ramadan, bulan-bulan lain. Cuma jumhur, mayoritas ulama menyebutnya 27 Rajab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tujuan Allah memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Surat Isra ayat 1. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Rasulullah untuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, kita lihat beberapa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Yang pertama, yang paling luar biasa tentunya Allah melihat Allah. Allah melihat Allah. Rasulullah melihat Allah. Namun dalam hal ini para ulama, baik ulama tafsir, ulama hadis, berbeda cara Rasulullah melihat Allah. Karena Allah tidak punya jisim, tidak punya tubuh Allah. Bagaimana dilihat? Tidak punya tubuh. Dan Allah itu sangat besar. Jadi bagaimana dilihat? Imam Nawawi itu ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Karena dengan mata kepala tidak mungkin dilihat Allah. Allah tidak punya tubuh. Ada juga yang berpendapat Allah menampakkan dirinya kepada Rasulullah.
Jadi terjadilah khilafiyah di sini. Pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ada hadis riwayat Baihaqi dan Abu Daud, Rasulullah melihat cahaya. Ketika ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, Aisyah ini kan istri Rasulullah yang sangat dicintainya, putri Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Jawab Rasulullah, tidak. Saya melihat cahaya. Jadi, apakah cahaya itu Allah? Juga tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena seorang sahabat Rasulullah, itu anak sahabat, beliau adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ahli tafsir pertama yang paling alim. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Rasulullah adalah Jibril. Jibril sangat raksasa. Di mana dilihat? Di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di langit yang ketujuh, lebih tinggi lagi. Sidratul Muntaha itu apa? Kalau kita terjemahkan, sidrah itu pohon kayu, pohon. Muntaha yang sangat tinggi, terletaknya di sangat tinggi. Tentang pohon kayu Sidratul Muntaha dalam hadis disebutkan ada buahnya, ada buahnya, ada daunnya. Buahnya sebesar tempayan Arab. Besar kali tempayan Arab, orang-orang Arab makan di situ rame-rame. Jadi besar sekali. Kemudian daunnya, daun kayu ini, Sidratul Muntaha ini sebesar telinga gajah. Itu hadis sahih. Tetapi ada yang berpendapat Sidratul Muntaha ini adalah pohon kehidupan. Jadi semua kita, nama-nama kita itu ada di situ, di pohon itu. Jadi kalau kita sudah tua-tua, sudah sakit, itu pohon itu menguning. Kemudian gugur. Yang gugur itu nama kita, Amir. Jatuh dia. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pohon kehidupan, Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Tapi kita percaya saja Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi di langit yang ketujuh, dan di Sidratul Muntaha itu ada sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur, masjid di langit. Siapa jemaahnya? Para malaikat. Jadi tiap waktu malaikat masuk 70.000, tidak pernah keluar lagi lewat pintu itu. Masuk lagi. Menunjukkan para malaikat ini sangat banyak. Sangat banyak. Karena malaikat diciptakan oleh Allah tidak mati, tidak meninggal. Tapi mati juga malaikat, meninggal juga. Kapan? Sekaligus nanti. Waktu ditiup sangkakala, semua malaikat mati. Yang kemudian mati malaikat Israil. Tapi kemudian malaikat Israil juga mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang abadi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulan kita tentang Rasulullah melihat malaikat, tentang Rasulullah melihat Allah, berbeda pendapat, khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan malaikat Jibril yang dilihat oleh itu dalam surat An-Najm. Jadi dalam surah An-Najm, surat bintang itu, Rasulullah melihat Jibril, bukan Allah. Tapi ada pendapat ulama Rasulullah melihat Allah, tapi dalam bentuk cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan saja kepada Allah yang Maha mengetahui tentang itu. Yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga. Rasulullah melihat surga dan neraka. Surga Jannatul Ma'wa. Bukan melihat saja, tapi Rasulullah masuk dalam surga Jannatul Ma'wa. Dilihatlah surga yang sangat indah, yang luar biasa indahnya. Antara lain gambarannya ada tajri min tahtihal anhar, mengalir dalam surga itu sungai-sungai. Jadi ada sungai dalam surga. Kemudian Rasulullah juga melihat langsung haud Nabi. Haud Nabi itu artinya kolam Rasulullah, kolam Nabi, Al-Kautsar namanya. Jadi Kautsar itu kolam Rasulullah di dalam surga. Dilihat sendiri oleh Rasulullah. Jauhnya dalam hadis antara San'a Yaman sampai ke Palestina, Baitul Maqdis, sangat jauh. Jadi jauh, kolam itu luas sekali. Tebing-tebingnya dari emas, dari yakut, emerald, dan airnya sangat indah, sangat enak, gitu kan, sangat bersih. Barang siapa meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Itu kolam Rasulullah Al-Kautsar dalam surga, dilihat sendiri oleh Allah dalam surga. Selain itu tentunya kamar-kamar surga yang sangat indah, teman-temannya yang sangat indah, kamar-kamarnya, kasurnya, bantal, minuman-minuman di surga. Rasulullah melihat semua seperti dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan tentang indahnya surga dan bidadari-bidadari, gadis-gadis montok, gadis-gadis yang cantik jelita, itu bidadari dalam surga. Semua untuk orang-orang beriman. Jadi sangat luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Tetapi sebaliknya Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah tentang neraka, azab yang sangat pedih, api yang menyala-nyala, api yang membakar manusia. Dan Rasulullah melihat manusia-manusia yang dibakar. Jangan ditanya, saya kan belum kiamat, kenapa dibakar? Inilah gambaran supaya Rasulullah lebih yakin, hakul yakin, dan umat-umat yang beriman yang Rasulullah menyampaikan kepada kita juga kita hakul yakin. Jadi dilihat. Kemudian Rasulullah juga melihat 4 sungai dalam surga.
Yang dua jelas sekali terang benderang, airnya mengalir dengan indah. Tapi yang dua lagi agak kabur. Jadi pandangan Rasulullah tidak begitu jelas sungai itu. Ada ulama yang berpendapat sungai itu adalah berdasarkan hadis juga sungai Nil dan Efrat. Sungai Nil kita tahu dari Mesir. Nah, jadi membelah beberapa negara. Ya. Jadi sungai Nil ini berasal dari Ethiopia, Afrika. Ya. Kemudian membelah beberapa negara sampai ke Sudan, sampai ke Mesir, lalu mengalir ke Laut Tengah, ke Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Jadi Rasulullah melihat di sangat jauh, waktu beliau dalam surga melihat ada Sungai Nil. Satu lagi Sungai Efrat. Kita tahu Sungai Efrat itu di Irak, hulunya Asia ke Turki, jadi panjang sekali juga. Ini satu pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang kedua, yang terang dilihat oleh Rasulullah itu Sungai Nil dan Efrat ada di surga, sama namanya dengan sungai di dunia, tetapi sungainya lain. Tapi ada yang berpendapat seperti diuraikan oleh Muhammad Khalil dalam kitabnya Hayatul Muhammad, ya, Munawar Khalil maksud saya. Yang terang itu Nil dan Furat yang ada di Mesir dan Irak sekarang. Itu terang dilihat oleh Rasulullah. Tapi ada yang sama-sama itu diperkirakan oleh Munawar Khalil. Itu dua sungai besar lainnya. Misalnya Mississippi satu, dan satu lagi Sungai Rin. Sungai Rin ini di Perancis. Kenapa Nil dan Furat itu sangat jelas dilihat oleh Rasulullah di angkasa luar, beliau melihat ke bawah. Ya. Karena di sekitar Sungai Nil dan Furat umat Islam semuanya. Orang beriman kepada Allah, orang Mesir, orang Sudan Islam. Nah, sampai ke Ethiopia ada juga Islam. Walaupun Ethiopia itu termasuk negeri yang malang, ya, dalam sejarah. Kenapa malang? Ethiopia adalah negeri yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada orang-orang sahabat-sahabatnya waktu di Mekah untuk hijrah ke Ethiopia. Dan berangkatlah orang-orang Islam yang beriman ke Ethiopia. Raja Najasyi dari Ethiopia memuliakan orang-orang Islam, memuliakan, menyambut dan sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat dari Ethiopia yang lebih kurang 100 lebih juga pulang hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Nah, yang disebut malang ini, Ethiopia sekarang mayoritas Kristen, bukan mayoritas Muslim. Nah, itu kan negeri yang malang seperti itu. Lebih baik kita Melayu ini, Indonesia, Malaysia. Rasulullah tidak ke sini, tetapi kita beriman kepada Rasulullah. Orang Ethiopia hijrah, jadi orang beriman hijrah ke Ethiopia. Tapi sekarang salah satu negara Kristen. Orang Islam ada juga, tapi minoritas. Itu negeri yang tidak bagus, Ethiopia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi sungai Mississippi terletak di Amerika.
Ternyata orang Amerika walaupun maju teknologinya, tetapi orang Amerika itu tidak mayoritas Islam, malah menjadi negara superpower yang membenci Islam. Nah, kita lihat bagaimana Amerika membantu Israel. Jadi kita emosi, kita turut berdoa supaya Allah menghancurkan Amerika. Kok dibantu Israel? Padahal Amerika itu juga mengeruk untung dengan negara-negara Islam, misalnya minyak dan gas, termasuk Aceh. Itu PT Harun itu kan Amerika, mobil-mobil itu Amerika, tapi Amerika itu membantu Israel. Kemudian Sungai Rin yang dilihat oleh Rasulullah juga, yang kurang terang itu Sungai Rin itu membelah Spanyol dan Perancis. Sungai Rin itu. Ternyata di Spanyol dan Perancis juga tidak Islam sekarang, mayoritas Kristen. Tapi Spanyol pernah menjadi Islam dulu. Jadi sampai 800 tahun Andalusia, Spanyol Selatan itu Muslim dulu. Tapi sekarang tinggal kenangan, masih ada peninggalan Islam, antara lain Alhambra, itu istana yang sangat luar biasa. Yang kedua, masjid terbesar di Eropa, namanya Masjid Cordoba, Cordoba. Sampai sekarang masih ada, tapi sudah dijadikan gereja, masjid itu. Jadi model Mesir Raya Baitur Rahman itu adalah diambil dari model Masjid Raya Cordoba. Banyak tiang di dalam. Jadi Mesir Raya Cordoba juga banyak tiangnya. Seperti ini. Jadi relief-reliefnya ada berapa tiang itu, tetapi ada yang seperti tangan. Ini ada maknanya. Apa makna? Kan ada nih relief-relief apa itu tiang, lalu ada ke sini, ada ke sini, seperti tangan. Ini adalah kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Inilah relief-relief di Masjid Raya sama dengan di Masjid Cordoba. Dan di Cordoba itu banyak sekali lahir ulama-ulama besar, ya, ahli tafsir. Al-Qurtubi itu lahirnya di Cordoba, maka namanya Qurtubi bahasa Arab. Itu ahli tafsir Islam. Ibnu Sina lahir di situ, Ibnu Rus, Al-Radi, dan banyak sekali ahli-ahli ilmu Islam lahir selama 800 tahun. Islam berjaya di Spanyol Selatan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, yang paling penting lagi yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, setiap langit ada penghuninya. Jadi 7 lapis langit itu ada penghuninya. Ada setan, jin, setan tidak ya. Setan sudah dikutuk oleh Allah, tidak bisa lagi naik ke langit ya. Kalau jin yang beriman bisa. Ada jin makhluk. Ada malaikat, itu malaikat sangat banyak. Nah, malaikat di langit. Dan ada dabbah. Apa itu dabbah dalam Al-Quran itu? Jadi makhluk langit, kita tidak tahu bagaimana. Ada apa diterjemahkan UFO dan sebagainya, itu belum tentu benar. Tapi dabbah itu ayat Quran itu, makhluk di langit. Jadi dilihat semua oleh Rasulullah. Tetapi yang paling tinggi semacam ilmu pengetahuan. Jadi ahli-ahli astronomi mengatakan di angkasa luar itu banyak sekali planet-planet. Jadi satu-satu planet itu ada 1 miliar bintang. Satu planet ada 1 miliar bintang. Sedangkan planet itu juga sangat banyak, tidak bisa dihitung. Itu ciptaan Allah.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah segala-galanya. Jadi apa namanya, Rasulullah sebenarnya tidak ragu-ragu, beliau sudah ainul yakin, sudah yakin kepada Allah, ainul yakin. Tapi Rasulullah diundang oleh Allah sehingga hakul yakin. Jadi bisa melihat langsung tanda-tanda kebesaran Allah di langit. Yang terakhir, ya, Rasulullah juga melihat beberapa, bukan satu, yang hadis sahih. Tapi nanti ada yang hadis sahih, sampai hadis palsu juga ada tentang yang dilihat oleh Rasulullah. Tapi saya tidak mau menyebut yang palsu itu, yang sahih. Kita sebut yang hadis-hadis sahih saja. Ada orang yang makan riba, ini hadis sahih. Di dunia itu makan riba, makan anak yatim, harta anak yatim. Jadi Rasulullah melihat mereka dalam neraka. Orang makan riba itu perutnya sangat besar seperti gunung, yang memakan harta anak yatim juga begitu. Kemudian orang berzina dilihat juga. Mungkin waktunya sudah tidak ada lagi. Nanti mungkin akan kita sambung. Orang berzina juga makan dalam neraka. Dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan kita bisa membaca kitab-kitab tentang Isra Mi'raj. Kita semakin yakin bahwa kita adalah hamba yang dicintai Allah dengan diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu adalah hubungan kita, hablum minallah kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.